Nusantara sore, RRI Pro 4 Makassar, kami kembali hadir temani Anda pendengar, dan seperti janji kami tadi bahwa kita akan berdiskusi ringan ya sore hari ini mengenai nilai Sipaka Lebih dalam menangkal ujaran kebencian masyarakat Bugis Makassar. Dan di ujung telepon kami sudah bersama Dr. Aziz Nojeng MPD, pelestari bahasa daerah, dan juga by Zoom ini ada Mayor ARH Dr. Haji Mustan Umar SHMH Pasilok Kodim Makassar ya, Koordinator Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPW Matra Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa obrolan kita tentang mengenai nilai Sipaka Lebih dalam menangkal ujaran kebencian masyarakat Bugis Makassar, karena ini merupakan hari countering ya, artinya hari menangkal ujaran kebencian ya. Hari ini tepat pada tanggal 18 Juni 2022. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Malabiri selalu surunku dimanapun saat ini Anda mendengarkan siaran Nusantara Sore ya. Hari ini kita membahas tentang nilai Sipaka Lebih dalam menangkal ujaran kebencian masyarakat Bugis Makassar. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Dr. Aziz Nojeng MPD, pelestari bahasa daerah yang sementara mobile mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nojeng. Waalaikumsalam, Kemi. Baik-baik Jiki, agak kareba ini. Alhamdulillah baji. Ji. Aduh, senang sekali ini kita kali keberapa ini saya ketemu sama kita lagi nih di udara. Oke. Alhamdulillah. Iya. Dan selain itu kita juga bersama Koordinator Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPW Matra Sulawesi Selatan dari Matra ini. Assalamualaikum Pak Mayor. Dr. Haji Mustan Umar SHMH, Mayor ARH Dr. Haji Mustan Umar SHMH. Assalamualaikum Pak Mayor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak Mayor ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita membahas tentang nilai Sipaka Lebih. Nah, sebelum saya ke kata dalam menangkal ujaran kebencian masyarakat Bugis Makassar, kita ingin memperkenalkan dulu tentang nilai-nilai Sipaka Lebih. Saya mungkin ke Pak Mayor dulu ya, sebelum saya ke Kak Nojeng ini. Pak Mayor, dalam Matra sendiri Pak Mayor melihat nilai Sipaka Lebih dalam masyarakat itu seperti apa di tengah-tengah keberadaan kita saat ini? Halo? Ya, halo. Iya. Terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih Penjelasannya Pak Mayor. Pak Emi ya. Iya, Mbak Emi. Ya, selamat sore Bapak Dr. Aziz Nojeng ya. Iya. Ya, Pak. Selamat sore Pak Mayor, salam kenal Pak Mayor, sehat Pak. salam kenal kembali. Selamat sore para pemirsa Pro RRI 4 ya, Makassar. Iya. Ya, semoga sore ini kita semua bahagia. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi saat ini ya di masyarakat, memang sepertinya ada pergeseran ya. Iya. Pergeseran nilai-nilai Sipaka Lebih. Dulu kalau kita ingat tahun 80-an itu seorang anak sepertinya sangat sopan, sangat santun dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari dia. Iya. Kalau kita lihat sekarang ada pergeseran, namun tidak semua. Dan sekiranya ini perlu kita antisipasi supaya tidak terlanjur anak-anak kita yang kalau kita lihat kondisi saat ini medsos sangat terbuka, melebar sampai ke manapun dan tidak bisa kita batasi. Iya. Memang peranan kita semua ya harus memberikan pendidikan budi pekerti awal-awal dari rumah begitu Mbak. Oke, baik. Jadi kalau memang melihat generasi milenial ya Pak Mayor ya saat ini sudah bergeser gitu namanya nilai-nilai Sipaka Lebih. Nah, oke, saya ke pelestari bahasa daerah kita, Kak Aziz Nojeng ini.
Kak Aziz, benar tidak pernyataan dari Pak Mayor tadi, Bapak sependapat tidak kalau memang nilai-nilai Sipaka Lebih di tengah masyarakat suku kita Bugis Makassar di Sulawesi Selatan lah, itu memang mengalami pergeseran? Amat sangat betul Kak ini. Iya. Yang disampaikan tadi Pak Mayor, kita alhamdulillah sangat betul apa yang disampaikan, bahwa ada sebuah pergeseran nilai yang sebenarnya tidak harus terjadi di kita, khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa Sipaka Labiri, kalau di Bugis itu Sipaka Lebih, kalau di Makassar Sipaka Labiri. Oke, Sipaka Labiri. Kalau di Makassar Iya, bahasa kata dari Labiri. Artinya ya Labiri ini pun banyak turunannya, banyak artinya. Bisa mulia, bisa hormat, bisa enak dilihat. Misalnya Tulolona Sulawesi Labiri sini kan, artinya enak dilihat lah. Tapi kalau Sipaka Labiri ini artinya kan garis besarnya adalah saling memuliakan, saling menghormati, saling memanusiakan. Atau orang juga biasa sebut Sipaka Taos. Tapi Sipaka Labiri ini sangat tepat ini temanya, karena Sipaka Labiri mencakup beberapa hal. Boleh dari ujarannya, boleh dari gerakannya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mayor, bahwa ketika anak kecil lewat di depan orang tua misalnya, tidak apa tadi nih ya. Dulu kita enggan sekali lewat di depan orang yang lebih tua dari kita kalau tidak tadi. Iya, betul. Nah, Sipaka Labiri inilah yang kemudian mengalami pergeseran sangat luar biasa, karena itu dia perkembangan ilmu teknologi. Gawai ini bisa dengan mudah di tangan anak-anak kita, dan di apa saja yang bisa diakses olehnya. Itulah yang kemudian mengubur nilai-nilai Sipaka Labiri ini. Meskipun belum tenggelam nilai Sipaka Labiri ini, tapi nilainya sudah terkubur. Cepat atau lambat, dan mudah-mudahan tidak pasti, nilai Sipaka Labiri ini hanya sekadar slogan saja, namun kemudian implementasi di tatanan masyarakat sudah tidak terjalin lagi. Namun bukan hanya dari anak kecil ke orang tua, malah sebaliknya saya memandang bahwa sudah kurang lagi orang tua yang kemudian mempercayai anak muda, misalnya apa tonjin tuh kau baru Pak Toto misalnya, kayak begitu. Itu juga melanggar nilai-nilai Sipaka Labiri, karena seperti kelong-kelong orang Makassar mengatakan tuaya maling-maling, ya andi tapi tangar, ya artinya orang tua tidak lagi mengasihi, dan anak-anak tidak lagi meminta saran dan kritikan kepada orang tua. Artinya jalan sendiri-sendiri saja. Jadi artinya bahwa nilai Sipaka Labiri ini kurang terimplementasi dengan baik. Jadi saya ingin menekankan bahwa bukan hanya dari anak muda ke orang tua, malah bisa juga sebaliknya. Orang tua ke anak muda juga nilai Sipaka Labiri itu juga harus diterapkan dalam kehidupan, dalam bersosial masyarakat. Seperti itu pakai ini. Baik. Ya, menarik ini. Kata Sipaka Lebih atau Sipaka Labiri ini ternyata bukan hanya memuliakan dari yang muda ke yang tua, tapi aspeknya juga yang tua harus memuliakan yang muda atau saling menghargai lah, tanpa ada batas usia, begitu ya garis besarnya. Saya ke Pak Mayor. Pak Mayor, kalau melihat kata menangkal ujaran kebencian, nah sekarang ketika kita melihat teknologi semakin canggih, makin banyak ya perilaku di tengah masyarakat kita dengan gampang membuat status-status yang mengucapkan kata-kata yang kurang tepat. Itu bisa saja ujaran kebencian, bisa saja sifatnya ke penghinaan, ataupun juga bisa saja sifatnya kepada kritikan, tetapi jatuh-jatuhnya adalah kepada satu objek begitu. Kritikannya bukan kritikan yang sifatnya membangun, tapi kritikannya kepada satu objek gitu. Nah, hal-hal seperti ini lagi tren di tengah masyarakat. Tapi kita sudah dibatasi sama undang-undang IT. Namun ternyata masih banyak juga orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, Pak Mayor.
Nah, kira-kira bagaimana ini kita untuk menyikapi hal ini? Bagaimana peran pemerintah seharusnya untuk bisa menangkal sih ya, lebih tepatnya kepada kata menangkal ya, ujaran-ujaran kebencian, baik itu sifatnya yang kedaerahan ataupun juga yang sifatnya menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia. Ya, silakan, Pak Mayor. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita mulai dari person ya. Apabila person si A misalnya dia mempraktikkan betul-betul nilai si Pakalabi itu, yakin di medsos itu tidak akan menyampaikan ujaran kebencian kepada siapapun. Namun demikian kalau kita lihat di dunia media sosial ini memang banyak bahasa-bahasa yang seharusnya tidak di-forward atau di-share dari informasi yang lain ke medsos yang lain. Harusnya dia mungkin sebelum memposting berita ke berita yang lain, dia harus mencek benar kebenarannya. Contoh misalnya mungkin dia bisa cek di Kompas TV atau seperti apa. Ya, saya pribadi kalau ada konten-konten yang kira-kira saya anggap tidak memenuhi etika-etika norma bermedsos, tidak akan saya lanjutkan. Artinya, bila konten ini ada yang merasa tersinggung kalau saya teruskan, pasti saya delete aja langsung kan begitu. Saya kira untuk cara-cara menangkalnya ini khususnya sebelum ke pemerintah ya, mungkin seperti kita sekarang ini kan sudah menyampaikan artinya cara-cara menangkal kalau ada keinginan tangan ini loh, tangan ini memforward berita-berita yang memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian. Kalau dia mendengar omongan yang selama ini disampaikan oleh pakar termasuk pemerintah, memahami seperti ini loh yang mungkin memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian, saya kira ya dia tidak akan teruskan. Namun demikian SDM kita memang kalau kita lihat di medsos ini nggak usah jauh-jauh di grup aja kalau ada informasi-informasi yang menyinggung satu dengan yang lain biasanya langsung ada yang lab dari grup. Iya, keluar dari grup, tersinggung Ki, Pak. Tersinggung Ki kan begitu. Saya sendiri menyingkapi hal ini, saya berusaha apa yang saya omongkan di grup tidak ada yang tersinggung. Kalau toh ada misalnya, yang agak-agak keras sedikit, apa salahnya kita call langsung yang bersangkutan. Ini untuk grup ya. Untuk yang medsos yang bersifat dunia luas itu, saya kira kita sudah tahu mana yang kira-kira postingan yang memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian ya jangan dilakukan lah. Artinya kalau ada yang tersinggung jangan dilanjutkan lah. Nah, saya kira cara menangkal sebenarnya itu aplikasi Facebook itu dan lain-lain harusnya memiliki hak tanggung jawab juga sebenarnya. Karena dia kan memiliki keuntungan itu, mendapatkan keuntungan dari yang viral sekian banyak. Sepertinya tanggung jawabnya ini aplikasi tidak ada menurut saya, kan seperti itu. Baik Pak Mayor tadi melihat bahwa lebih kepada individualnya, bagaimana individual ini bisa mengcounter sendiri gitu. Kita sendiri yang bisa membatasi diri agar jangkit selalu menyinggung atau memforward isu-isu yang sifatnya bisa menjadi kritikan untuk orang lain dan sifatnya menyinggung orang lain. Saya ke Kak Nojeng. Kalau kita lihat kehidupan zaman sekarang, apakah bisa saya katakan bahwa di Sulawesi Selatan itu sudah krisis si pakalebi dan Nojeng? Kalau melihat anak muda zaman sekarang itu lebih suka kina adaptasi ala-ala Korea, lebih suka kina adaptasi gaya-gaya Western, gaya-gaya Barat di luar sana begitu. Maka malu-malu mungkin kalau harus menggunakan bahasa seperti kita ini sekarang, malu-malu pakai bahasa daerah begitu. Nah itu bagaimana sebenarnya konteksnya? Betul. Mungkin Pak Mayor tadi. Terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin tidak terlalu menyentuh ujaran kebencian karena
bagiannya memang Pak Mayor kita itu yang satu ya, makanya saya tentu di wilayah ini saja. Iya, daerah bahwa, ya, bahasa daerah ya. Ya, khusus memang kita Kalabir misalnya, kasus yang kemarin ini kita temukan di beberapa kejadian, teman-teman menemukan bahwa misalnya Lontara ini kita Lontara ini kan harus dijunjung tinggi sebagai warisan peninggalan nenek moyang kita, bukti bahwa peradaban pernah terbangun di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini dengan terciptanya Lontara itu. Nah, banyak sekarang ini yang style-style kayak ini Pak Mayor. Iya. Ada misalnya huruf nga itu dijadikan huruf T dalam Latin, huruf ya diputar 36 derajat lalu membentuk huruf B. Budaya kita Kalabir di sini tidak ada. Napa Kalabir gitu itu aku mengatakan itu riolona, artinya tidak ada proses penghargaan terhadap itu. Jauh nih dibilang terhadap penggunaan bahasa daerah yang kemudian tentu kita berpulang ke diri kita. Kita mau menjadi penutur apa nih sebenarnya? Meskipun fakta terjadi di lapangan bahwa misalnya Bapak Makassar, Mama Jawa. Jadi di rumah tangga kita bahasa pertama atau bahasa yang pertama kita peroleh sejak kita lahir hingga bisa berucap adalah bahasa Indonesia. Ini sikap kita. Kita mau menjadi penutur bahasa apa? Kalau mau menjadi penutur bahasa Jawa ya monggo belajar di ibunya misalnya. Kalau mau menjadi penutur bahasa Makassar silakan belajar ke bapaknya. Atau kalau mau dua-duanya lebih bagus lagi. Tapi mohon maaf, orang tua juga terkadang karena kesibukan kali ya, tidak ingin lagi menerapkan itu bahwasanya supaya lebih mudah kita pakai bahasa Indonesia supaya anak kita langsung cepat paham. Harusnya peran orang tua juga di sini agar sikap berbahasa kita terhadap bahasa daerah itu ada. Nah, tidak bisa juga disalahkan anak kita sepenuhnya bahwa tidak mencintai lagi bahasa daerah, meskipun ada yang tidak mencintai bahasa daerah dengan hadirnya bahasa Korea misalnya toh. Saya pernah menemukan itu di kelas kayak ini, Pak Mayor, di kampus. Saya menyuruh menulis namanya pakai aksara Lontara, tidak tahu. Pas nakoda temannya bilang, Pak suruh aksara Korea. Saya suruh nih coba tulis nama pakai aksara Korea, langsung nggak tahu. Menggunakan huruf kanji lebih dihafal kan jadi ini artinya apa bahwa ada pergeseran, betul. Ada pergeseran. Nah, di mana letaknya adalah di sekolah juga bisa. Nah, kita ini dari beberapa tahun lalu berkor-kor untuk memasukkan Lontara di Perda itu, tapi katanya masih sementara dirumuskan. Seandainya diperdakan lalu kemudian sekolah di Sulawesi Selatan wajib, nah ini pakai kata wajib, mengajarkan muatan-muatan berbahasa daerah. Ini kan muatan lokal bias jadinya di sekolah. Biasanya di mana karena mengatakan muatan lokal bisa saja membuat kerajinan tangan, membuat pot bunga dari bahan bekas. Dibilang nih muatan lokal. Ada juga pakai menyanyi saja, tidak mengajarkan memang betul-betul bahasa daerah. Coba di Bali, saya kemarin ngobrol dengan teman pelestari bahasa daerah juga di Bali, bahwa di Bali itu memang betul-betul mengajarkan bukan hanya membaca Lontara, bukan hanya berbahasa daerah, tapi memang betul-betul mengajarkan tulis. Jadi baca tulis. Nah, jadi selain mereka bisa membaca, juga mereka bisa menulis. Jadi seperti itu. Sekali lagi bahwa ada beberapa sektor ini di individunya anak-anak atau adik kita ini penerus bangsa. Yang kedua di lingkungan keluarga, dalam hal ini orang tua. Yang ketiga pemerintah. Ayo bang, bersama-sama kita sinergi untuk membuat semacam aturan atau undang-undang lah kalau boleh di sekolah harus mengajarkan muatan lokal. Lalu kemudian sumber daya kan banyak seperti di Universitas Negeri Makassar ada program studi bahasa daerah yang kemudian nanti lulusannya kan bisa menjadi pengajar bahasa daerah. Tapi faktanya sekarang ini banyak yang pernah saya temukan juga guru penjas, guru olahraga itu mengajarkan muatan lokal, guru agama mengajarkan muatan lokal. Tidak ada salahnya, tapi
Artinya ibarat pepatah Makassar, bosara tongkok na memang. Ibarat bosara itu bukan tutupnya. Jadi memang yang harus memiliki skill yang sama begitu deh. Ya betul. Jadi sikap kita, sekali lagi kita berpulang kepada sikap kita terhadap bahasa daerah kita, terhadap kedaerahan kita, terhadap local wisdom yang ada di sekitar kita. Jika kita mampu menerapkan itu, insya Allah dengan sendirinya nilai si pakalabiri, nilai si pakaingat, nilai si pakatau, nilai si pitangari akan muncul dengan sendirinya kalau kita mampu betul-betul memosisikan diri bahwa kita ini orang hidup di Sulawesi Selatan, hidup di daerah ini, bahwa ada beberapa aturan yang mesti kita ikuti. Oke, baik. Ada beberapa aturan yang mesti kita ikuti. Baik, saya ke Pak Mayer. Pak Mayer, tadi ada sedikit ide dikasih masukin sama Kak Nojeng ini bahwa lontara itu mungkin harus diatur dalam perda sehingga anak-anak zaman sekarang itu bisa menggunakan atau dipelajari dari sejak dini. Dikaitkanlah dengan ujaran kebencian ini, Pak Mayer. Ujaran kebencian di tengah masyarakat, kalau kita lihat ya kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, rata-rata ujaran kebencian itu banyak menggunakan kata-kata kotor. Kalau versi Makassar yang berawalan huruf S semua, Pak. Saya tidak bisa sebutkan di sini, Pak. Nanti saya dikena undang-undang, Pak. Jadi otomatis secara garis besar bahwa ujaran kebencian yang terjadi di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan itu adalah mereka menggunakan bahasa kotor, bahasa sehari-hari yang bisa diadaptasi dari lingkungan, Pak. Ini diadaptasi dari lingkungan. Anak-anak mengadopsi kata-kata itu, kalimat itu dari lingkungan, Pak, yang ada. Mungkin ada contoh dari orang yang lebih tua misalnya, seperti itu. Ini bagaimana, Pak, mengatasi krisis si pakalebih yang terjadi di tengah masyarakat kita, Pak? Silakan. Jadi begini, di Makassar itu Pak Wali Kota ada jargonnya itu jaga ya nata. Iya, betul. Artinya ya dalam hal berperilaku dan berkata-kata jaga nata. Iya. Kalau ada yang kurang bagus omongannya diberitahu yang bagus yang mana. Saya sendiri di tadinya dan Ramil Talo, kalau ada hal-hal seperti itu, ada kejadian-kejadian yang miskomunikasi antar masyarakat, kita bisa komunikasikan supaya persoalan selesai. Persoalan selesai. Termasuk kalau misalnya di medsos itu antar grup, kadang-kadang ada yang mengadu, kita pertemukan, ya artinya jangan diperbesar. Masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan sama-sama, kan indah itu. Ya. Jadi sebenarnya di Makassar ini sudah banyak slogan-slogan atau ya berbentuk baleho dipasang, ya termasuk dari provinsi. Kalau kita lihat sering lewat itu ada si pakatau, si pakalapi, dan si pakainga kan begitu. Ini sebenarnya kalau ini dilakukan setiap warga, saya kira memang Sulsel khususnya Makassar ini damai. Tapi karena kondisi keterbukaan zaman sekarang, saya kira berpengaruh besar terhadap perilaku ke anak-anak kita yang baru ingin mengenal jati dirinya. Kadang di Makassar ada kejadian bukan hanya sekedar kata-kata, perilaku untuk saat ini alhamdulillah karena memang sinergi TNI Polri dan pemerintah kota bagus selama bulan puasa, ya ada yang terjadi tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kurang, pasti orang Makassar rasakan kondisi tahun ini pada saat Lebaran kurang terjadi. Tawuran ada tapi tidak seperti yang dulu. Alhamdulillah karena sinergi kita semua. Memang seharusnya menurut saya dihubungkan apa yang kita lihat di lapangan, kita tidak boleh bosan-bosan sebenarnya, baik orang tua maupun pemerintah menyampaikan ke anak-anak, siapapun yang ada di sekitar kita, kalau memang dia tidak bagus kita sampaikan, dek, kayaknya ya tegurnya jangan permalukan dia gitu. Mungkin bisa dipanggil atau ketemu atau seperti apa. Saya kira dia terima, tapi kalau ditegurnya dia merasa malu kan bisa melawan dia, ya kan begitu. Artinya memang kondisi anak-anak kita saya kira bukan hanya di Makassar, di daerah lain hampir sama ya.
hampir sama, ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Tapi menurut saya sih ya toleransi ujaran kebencian yang di medsos ini memang kayak apa ya, seliwiran begitu, seliwiran kita baca, tapi memang kayaknya ada yang menganggap itu biasa-biasa saja. Iya. Padahal kalau saya misalnya merasa kena persoalan ini dan saya persoalkan, bisa panjang ceritanya kan begitu. Tapi sepertinya banyak yang tidak mau ambil pusing, adalah kita maafkan aja lah kan seperti itu. Artinya kalau seperti ini ya jangan berlanjut lah, jangan berlanjut memposting atau memperbuat bahasa-bahasa yang kira-kira 1-2 orang atau banyak orang bisa tersinggung begitu, Mbak. Ya. Jadi balik lagi ke didikan begitu ya, Pak. Ya. Orang tua harus mengambil peran penting, jagai anak tak sesuai dengan slogannya pemerintah ya. Baik, kita akan lanjut Pak, tapi sebelumnya saya mohon maaf izin dulu membaca info pas jam, ini tepat di jam 5, jangan ditutup dulu semua teleponnya, Zoom-nya, karena kami akan kembali pada saat selesai informasi berikut ini. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Info pas jam. Selamat sore, info pas jam. Tenggang-tenggang Lopi adalah lagu daerah Sulawesi Barat yang diciptakan oleh Haji Andi Saiful Sindrang. Lagu Tenggang-tenggang Lopi ini merupakan lagu yang sering digunakan untuk mewakili suku Mandar. Misalnya saja dalam tarian 4 etnis yang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Pada tarian ini, lagu Tenggang-tenggang Lopi yang memiliki dan mewakili suku Mandar disandingkan dengan lagu Indok Logo, Bugis, Angin Mamiri dari Makassar, dan Tomanglah dari Toraja. Lagu ini adalah salah satu dari sekian lagu klasik yang sampai hari ini masih sering diperdengarkan di acara kedaerahan maupun sebagai lagu hiburan di masyarakat umum. Secara umum, lagu Tenggang-tenggang Lopi ini menceritakan akan hubungan Mandar dengan Kerajaan Kutai. Hal ini bisa dilihat dari salah satu kalimat yang mengatakan lambang liwang di Lalute. Lalute ini adalah penyebutan lain dari orang Mandar tentang Kutai. Lalu dalam kalimat lain disebutkan natua nama lekmai tesong lotong takendu take tandu apa mokaza maande. Istilah tesong lotong take tandu ini bermakna babi. Delegasi dari Mandar itu disuguhi hidangan babi tapi tidak dimakan oleh delegasi orang Mandar sebab Mandar sudah mengenal Islam. Artinya adalah leluhur-leluhur kita ini mencoba menyimpan sejarah tentang masuknya Islam di Mandar dalam narasi lagu. Dari narasi lagu itu jelas dan tegas mengatakan bahwa Mandar telah mengenal Islam sebelumnya Kutai sebab mereka masih menggunakan babi sebagai hidangan terhadap tamunya. Demikian info pas jam dan kami akan kembali pada pukul 7 malam nanti.
Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih bersama di Nusantara Sore. Kita masih membahas tentang nilai Sipakalebi dalam menangkal ujaran kebencian masyarakat Bugis Makassar. Dan bersama dengan kita saat ini masih bersama Dr. Asis Nojeng MPD, pelestari bahasa daerah, dan juga Mayor ARH Dr. Haji Mustam Umar SHMH, Pasiloko di Makassar, dan juga beliau merupakan koordinator bidang kerjasama antar lembaga DPW Matra Sulawesi Selatan. Kak Nojeng masih bersama dengan kita, Kak Nojeng? Iya, baik. Kak Nojeng, tadi ada sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Mayor. Ini salah satunya adalah mengambil tagline dari pemerintah kota kita, jagai anak tak. Nah, untuk menjaga anak-anak kita agar tidak melupakan nilai Sipakalebi, yaitu memuliakan orang lain, baik itu suku, agama, ras, kemudian tidak melakukan ujaran-ujaran kebencian. Kalau misalnya dia dendam ataupun juga merasa terintimidasi, tertekan, banyak masyarakat yang langsung meluapkannya ke media sosial, menuliskannya atau curhat langsung ke media sosial. Nah, nilai-nilai bahasa Sipakalebi atau nilai-nilai kedaerahan budaya kita Sipakalebi ini tadi sudah disampaikan bahwa itu semakin bergeser. Nah, untuk agar tidak bergeser tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah sudah diwacanakan lontara di Perda begitu. Kemudian apalagi yang mesti dipegang oleh masyarakat kita? Karena biasanya masyarakat kita tidak bermaksud untuk mengucapkan ujaran kebencian, tapi yang keluar adalah karena terbiasa dengan bahasa seperti itu, akhirnya ya seperti ini kejadiannya, ujaran kebencian lah, jatuh-jatuhnya adalah pada pelanggaran undang-undang IT gitu. Silakan Kak Nojeng. Iya, terima kasih. Kami mohon izin Pak Mayor. Sangat betul yang disampaikan tadi Pak Mayor dengan program Pak Wali Kota itu jaga anak tak. Namun seperti yang disampaikan juga tadi Kak Eni,